Halo, nama saya Loina Christine. Dalam video kali ini saya akan membawakan suatu homili dengan tema yaitu Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam video ini saya akan menghadirkan homili yang dimana ini adalah suatu bentuk tugas dari dosen saya yaitu Romo Sugi untuk mengisi nilai dari mata kuliah homiletik. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Selamat pagi, siang maupun malam untuk Anda semua yang hadir di sini. Saya Loina Christine, mahasiswi dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Kristus, saya sebagai seorang mahasiswi asal Pekanbaru yang tengah mengemban pendidikan di kota Semarang ingin membagikan sedikit kisah dan perasaan saya kepada Anda semua. Bisa dikatakan saat ini saya tengah bersedih karena saya jauh dari rumah. Saya datang ke kota Semarang dalam maksud ingin mengemban pendidikan S1 Guru Agama dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang, di mana melalui keadaan ini semua saya dipaksa untuk dapat hidup sendiri mandiri di kota orang. Bahkan ketika saya datang ke Semarang melalui pesawat, saya beberapa kali menangis saat berada di bandara karena saya merasa pilu, akan kemudian saya merasa bimbang apa yang akan terjadi di masa depan ketika saya berada di kota yang saya tidak pernah datangi, tidak pernah saya kunjungi, di mana saya sendiri harus mengurus diri sendiri, dan itu semua tidaklah hal yang mudah, di mana saya belum memiliki atau belum pernah sekalipun tinggal jauh dari orang tua. Tetapi ketika saya sadar bahwa semua yang terjadi hingga saat ini itu merupakan suatu hal yang baik adanya, dimana orang tua saya kerap kali menelpon dan memberitahukan bahwa saya harus bisa menjaga diri sendiri, saya harus bisa mengurus diri sendiri, memperhatikan kesehatan, kebersihan, dan segalanya itu sendiri merupakan suatu hal yang berat untuk saya lakukan. Tapi lama-kelamaan melalui dukungan serta support dari orang tua yang notabene-nya jauh dari saya merasa kuat. Saya bisa, hingga akhirnya saya berada di sini memberikan homili kepada Anda semua. Saya sadar ketika dulu menjadi anak yang masih di rumah, masih dekat dengan orang tua, saya kerap kali terlalu bergantung pada orang tua. Saya kerap kali tidak merasakan bahwa berkat maupun syukur yang saya dapatkan dengan berada dengan orang tua saja dalam satu rumah merupakan suatu hal yang sangat-sangat saya syukuri ketika saya tidak lagi berada dekat dengan mereka. Dan kerap kali saya dinasehati di rumah, saya kerap kali dikata-katai seperti, jikalau nanti kamu berada di kota orang lain, kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begitu, kamu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dan itu mungkin adalah hal-hal yang sepele, tapi melalui semua nasihat itu, saya sekarang tersadar bahwa itu semua merupakan suatu pelajaran dan nasihat yang amat sangat penting. Dan itu semua begitu saya ingat-ingat lagi adalah mungkin bisa saya katakan adalah menjadi suatu alasan untuk saya dapat mandiri seperti sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah saya tadi terdapat suatu gambaran bagaimana sebuah tahap dalam karya keselamatan Allah bagi kita semua umatnya, dan bagaimana para rasul melihat Yesus. Yesus yang naik ke langit meninggalkan mereka sendirian. Yesus yang membuat para rasul itu harus berani untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan karya keselamatan dan pewartaan serta misi dan sebagainya. Tidak mudah bagi para rasul untuk melakukan semua itu. Dan pada saat awal mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus,
tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan dan apa yang dinasihatkan Tuhan kepada para rasul, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil, bahwa mereka harus menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, serta mengajar mereka dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan pada mereka, yaitu para rasul. Dan ketahuilah, Yesus berpesan bahwa Yesus akan menyertai para rasul senantiasa sampai pada akhir zaman. Semua itulah yang sungguh-sungguh menjadikan mereka itu berani dan untuk kemudian melaksanakan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pada saat kita melihat dari bacaan pertama, kamu akan mewartakan sampai ke ujung dunia karya pewartaan dari Yerusalem. Dan itu akhirnya kita sebagai umat yang ada di Indonesia pun, kita yang tinggal di belahan bumi lain pun mengenal Yesus. Karena pada tahapan ini, karya keselamatan mungkin tidak akan terjadi jikalau Yesus tidak naik ke surga. Dan kemudian para rasulnya pun menjadi bergantung pada Yesus. Sehingga mungkin mereka tidak akan menjadi mandiri dan tidak akan terbentuk gereja seperti masa ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana mungkin hari ini kita akan merayakan Yesus yang naik ke surga? Yesus yang naik ke surga itu sungguh bukan untuk meninggalkan kita. Bukan untuk meninggalkan kita semua sendirian di sini. Tetapi justru supaya kita semua bersyukur pada tahapan ini yang kemudian menjadikan kita gereja seperti saat ini. Gereja yang kokoh dan kuat dalam pondasi yang didirikan oleh para rasul yang sungguh mengalami pengalaman bersama dengan Yesus Kristus. Nah, itu yang kemudian dapat kita lihat bagaimana para rasul memperjuangkan gereja kita, di mana mereka sungguh-sungguh dalam membangun gereja, sungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh kehendak Tuhan, dan ingin sungguh-sungguh mau menunjukkan inilah tubuh mistik Kristus. Gereja adalah tubuh mistik Kristus. Sehingga dalam bacaan kedua, dikabarkan bahwa disitulah jemaat, disitulah tubuh, yaitu kepenuhan diri yang tidak terpisah dari Kristus Sang Kepala. Kristus digambarkan sebagai suatu kepala, dan kita seluruh jemaatnya digambarkan sebagai tubuh mistiknya. Dan melalui semua itu, dapat digambarkan bahwa ada suatu kesatuan mistik antara Tuhan Yesus dan para umatnya. Dan kesatuan mistik tersebut akan ada sampai dengan selama-lamanya. Itulah yang kemudian kita rayakan. Bagaimana Yesus yang naik ke surga itu memuliakan umatnya, mendewasakan umatnya, dan menjadikan kita umat-umatnya sama seperti para rasul. Allah ingin kita untuk membuka mata dan melihat bahwa misi yang ditinggalkan Yesus ini merupakan misi yang kita harus laksanakan bersama-sama dan kita ungkapkan sebagai suatu umat beriman. Walaupun kita semua sebagai manusia adalah unik dan berbeda-beda, tetapi semoga kita semua bisa merasakan atau malah dapat menghancurkan segala tantangan yang dapat menyebabkan kita tidak mau lagi ikut, tidak mau lagi terlibat dalam karya misi gereja. Dan yang lebih parah lagi, mengakibatkan kita semua menjadi semakin jauh dari karya perutusan Kristus, makin jauh dari kasih penyertaannya, semakin jauh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka dari itu, mari kita merefleksikan, semoga dalam merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini,
kita semua semakin dewasa dalam iman maupun dalam pelayanan. Kita semakin memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini sebagai suatu jembatan untuk panggilan bagi kita semua. Nah, kita yang saat ini masing-masing merayakan, kita ditinggalkan untuk menjadi lebih baik lagi, baik dalam keluarga kita masing-masing, di dalam wilayah, dalam paroki, dalam lingkungan. Semua ini, kita yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus ini, menjadikan kita menjadi dewasa. Karena melalui kekuatan Kristus yang menyertai kita sampai pada akhir zaman nanti, berkat Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman nanti, dapat mendewasakan iman kita, dan semakin membuka peluang kita untuk menjadi pelayan Kristus yang abadi, di mana Tuhan selalu memberkati kita serta menyertai kita semua sampai pada akhir nanti. Terima kasih. Sekian homili dari saya. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah menonton video ini. Have a nice day.